Curah hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir menyebabkan sejumlah rumah di RT 9 Desa Cindai Alus, Kabupaten Banjar kebanjiran. Terpantau Selasa pagi, banjir dengan ketinggian air sekitar 50 cm merendam jalan di kawasan ini. Selain itu, sejumlah rumah juga terendam dengan ketinggian air berkisar 20 hingga 30 cm. Salah satu warga, Hasnan, mengatakan banjir kerap merendam saat curah hujan tinggi dan mengganggu aktivitas. Menurutnya, kondisi ini disebabkan oleh bekas galian C milik salah satu perusahaan tambang. Galian tersebut ditinggalkan begitu saja tanpa reklamasi sejak tahun 1990. Warga sudah berulang kali melaporkan kondisi ini kepada pemerintah Kabupaten Banjar hingga Pemprov Kalsel, namun tak kunjung ditindaklanjuti. Pelaku yang membunuh Nenek Salbiah, warga Tabunganen, Kabupaten Batola, ditangkap. Pria yang merupakan tetangga korban ini menghabisi nyawa Nenek Salbiah dengan sebilah parang pada 12 Januari lalu. Kapolres Batola, AKBP Dia Sasongko, dalam gelar perkara Rabu pagi mengatakan pelaku membunuh karena tidak diberi pekerjaan. Pelaku sering meminta pekerjaan membersihkan ladang, namun korban tidak menghiraukan. Dias menambahkan setelah membunuh, pelaku mengambil kalung emas korban dan menggadaikannya. Pelaku akan dikenai pasal 340, Junto 338 dan 365 tentang pembunuhan, disertai pencurian dengan ancaman 20 tahun penjara. Seorang pria berinisial RB, warga Paliat, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, ditangkap polisi karena mengedarkan narkoba. Lelaki berusia 37 tahun ini ditangkap di kediamannya pada Jumat 12 Januari 2024 lalu. Darinya polisi menyita 20 paket sabu-sabu dengan berat total 96,7 gram. Kapolres AKBP Anik Bastian menjelaskan, kasus ini merupakan pengembangan dari tersangka HA, 40 tahun, yang ditangkap beberapa pekan lalu. Tersangka akan dikenai pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Warga Kabupaten Tabalong diimbau mewaspadai penyakit demam berdarah DBD. Pasalnya pada musim hujan seperti saat ini, DBD rentan menyerang karena nyamuk Aedes aegypti berkembang biak dengan cepat. Warga diminta menerapkan 3M+ untuk mencegah DBD, yakni menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, dan mengubur barang bekas. Selain itu, untuk menghindari gigitan nyamuk, warga disarankan tidur dengan menggunakan kelambu dan menyalakan obat nyamuk. Tahun 2023, sebanyak 400 orang diduga menderita DBD di Kabupaten Tabalong, sedangkan yang terkonfirmasi positif berjumlah 24 orang. Pasca ambruk 3 November 2023 lalu, titian di Gang Gusti Galuh, Kelurahan Sungai Jingah, Banjarmasin Utara belum diperbaiki. Terpantau Selasa pagi, titian berbahan kayu dan beton ini masih tidak bisa dilintasi, sehingga warga menggunakan jalur alternatif. Ketua RT Zulkifli mengatakan, dinas terkait sudah meninjau dan mengukur titian, serta menjanjikan perbaikan pada awal tahun 2024 ini. Warga mendesak Pemkot segera memperbaiki titian ini agar aktivitas kembali normal.
Penataan pasar Ahad yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin gagal. Disperdagin bersama Satpol PP, TNI, Dinas Perhubungan, unsur kecamatan dan kelurahan datang menemui pedagang Minggu pagi. Mereka meminta seluruh pedagang menggeser lapak karena kendaraan pengunjung tidak boleh lagi parkir di jalan utama. Sayangnya permintaan tersebut ditolak pedagang karena mereka sudah terbiasa dengan posisi lapak yang sekarang. Disperdagin akan memanggil koordinator pedagang untuk menawarkan kesepakatan. Pedagang diberi dua pilihan, yakni bergeser atau menyamakan ukuran lapak. Kendaraan pengunjung Pasar Ahad tidak boleh lagi parkir di Jalan R.E. Marta Dinata, Jalan Telawang, Bundaran Adipura, dan sepanjang Jalan Lambung Mangkurat. Biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2024 untuk jemaah yang diberangkatkan melalui embarkasi Banjarmasin telah ditetapkan. Biayanya sebesar Rp56.471.105 per orang. BPIH untuk jemaah kloter pertama harus dibayar paling lambat 12 Februari 2024. Sedangkan kloter kedua pada 26 Maret 2024. Kepala Kemenak Sahidul Bahri mengatakan, seiring dengan pelunasan BPIH, pihaknya akan menggelar manasik haji massal antara Februari hingga Maret 2024. Calon jemaah haji Kabupaten Tabalong diimbau menjaga kesehatan karena merupakan syarat untuk pelunasan BPIH. Jemaah haul ke-19 Gurus Kumpul memadati Martapura Kabupaten Banjar Minggu malam. Kapolres Banjar, AKBP Ivan Haryat memperkirakan jemaah yang hadir mencapai 3,3 juta orang. Menurutnya jumlah tersebut didapat dari hasil pemantauan jaringan seluler yang aktif di kawasan Sekumpul dan sekitarnya. Selain memantau jaringan seluler, Polres Banjar juga mencatat jumlah kendaraan yang digunakan jemaah, yakni 1,2 juta motor, 151.119 mobil, 601 bus, dan 533 perahu.